杉下君は中学時代からここに出入りしていて、その情熱と才能を認められ、唯一高校入学前。 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perkelahian antara Sakura melawan Sugishita dan membuktikan siapa yang terkuat pada anime Windbreaker episode ketiga. Wibu. Windbreaker episode ketiga melanjutkan momen perkelahian Sakura dan Sugishita di dalam kelas. Saat situasi sedang memanas, Suo malah senang dibandingkan Nire. Suo memperingatkan Sakura untuk tidak berkata ingin menggapai puncak SMA Furin karena jika dia mengatakannya di depan Sugishita, itu sangat berbahaya. Sugishita ternyata sejak SMP sudah sering datang ke SMA Furin. Dia adalah orang yang diperbolehkan untuk mengemban nama Bau Furin walau belum masuk SMA karena bakat dan kegigihannya. Dia sangat mengidolakan dan menghormati orang yang ada di puncak SMA Furin saat ini. Sampai-sampai dibilang dia adalah pemuja maniak dan akan sangat marah bila ada yang ingin merebut tahtanya. Jadi inilah penyebab perkelahian mereka. Sugishita pun mulai menyerang Sakura. Pukulan demi pukulan dikerahkan, namun Sakura masih bisa menghindar bahkan dari sliding tackle Sugishita. 唯一高校入学前から暴風許された日。 Para siswa hanya bisa menonton dan takut kalau Sakura bisa saja celaka. Sakura pun tiba-tiba terpeleset dan memanfaatkannya untuk menghindari pukulan Sugishita dengan gaya kayang. Sakura membalas dengan tendangannya. Widih, gaya kayang gak tuh? Pek, intinya satu, jangan cemas. 残念、空振り。 Tendangan Sakura pun berhasil dan membuat hidung Sugishita berdarah. Para siswa tercengang melihat itu. Sakura bilang kalau pemuja maniak seperti Sugishita adalah orang yang tidak bisa berpikir dan memutuskan apapun sendirian. Perkelahian mereka mencapai babak akhir. Mereka hampir saling baku hantam. Tapi itu terhenti karena suara pengumuman dari speaker kelas. Dari speaker terdengar suara yang sangat keras mengucapkan, "Selamat, sudah diterima di SMA Furin." Saking kerasnya sampai sering mendapat keluhan dari luar sekolah. Sakura merasa terganggu, padahal lagi seru-serunya. Dia pun mempersiapkan kembali kuda-kudanya dan mengajak Sugishita untuk melanjutkan duel mereka. Sampai Sakura pun tersadar bahwa siswa, termasuk Sugishita, dalam posisi tegap mendengarkan suara dari speaker seperti sedang apel. Sakura bertanya, siapa orang di balik suara itu? Ternyata yang melakukan siaran adalah perwakilan Bofurin yang bernama Umemiya Hajime. Dialah orang yang berada di puncak atau orang terkuat di SMA Furin. Bofurin Sodai, Umemiya Hajime da. Furin de ichiban tsuyoii yatsu. Sakura menjadi bersemangat karena bisa mendengar orang yang paling kuat. Umemiya berpesan untuk para siswa agar menikmati masa muda mereka dan berharap di hari pertama ini tidak ada yang berkelahi. Sugishita yang panik langsung menghapus bekas darah di hidungnya. Ya walaupun itu sia-sia sih, karena siswa yang lain sudah melihatnya. Umemiya berpesan siswa baru agar melindungi kota. Nama Bofurin yang diberikan kepada mereka berarti melindungi orang-orang, harta, kenangan, serta semua yang berharga. Itulah satu-satunya aturan di SMA Furin. Semua siswa dengan serentak mengatakan, "Asyap!" Membuat Sakura heran, padahal Umemiya tidak ada di kelasnya, namun Umemiya bisa mempersatukan seluruh siswa Furin. Sakura pun semakin penasaran, orang seperti apa Umemiya itu. Suo menyarankan Sakura dan Sugishita untuk berjabat tangan sebagai tanda berbaikan. Dengan berbagai alasan, Suo pun berhasil membuat Sugishita mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sakura yang melihat itu berpikir, serius nih bersalaman, bukan memukul atau mendorong kan? Karena baginya menyatukan orang lain selain untuk berkelahi itu sangatlah aneh. Mereka pun bersalaman walau dengan muka cemberut. Para siswa pun senang melihat itu dan menyambut Sakura dengan hangat.
Mereka bilang kalau Sakura sangat hebat, bisa membalas pukulan Sugishita dengan tendangan dan tubuh yang fleksibel. Sakura pun terfikirkan sejenak, datang ke kota ini tidak lagi dikucilkan banyak orang. Banyak orang yang ingin akrab dengannya dan menyadari kalau manusia itu lebih hangat dari yang dia pikirkan. Sweet. Momen bercanda Sakura dan teman-teman barunya terhenti karena seorang senior yang tiba-tiba datang dan menyuruh siswa baru untuk berkumpul di lapangan sekolah. Sugoi makijita. Terlihat di sana seorang senior lainnya yang sangat detail menyebutkan waktu keterlambatan para siswa berkumpul, dan senior itu adalah Hiragi. Menyadari itu, Sakura bilang pada Nire kalau kemarin Hiragi yang membantunya berkelahi saat melindungi gadis pemilik kedai kopi. Saat Nire bertanya, apakah itu Kotoha? Hiragi dengan kekuatan flash berlari dan memindahkan Sakura ke tempat lain sambil menutup mulutnya. Ini momen kocak banget sih. Sakura marah-marah karena diperlakukan seperti itu. Hiragi ternyata melarang Sakura mengatakan pada orang lain kalau Kotoha ikut terlibat kemarin. Intinya, Hiragi tidak ingin ada orang lain yang tahu kalau Kotoha dalam bahaya dan menyuruh Sakura untuk tidak membahas kejadian kemarin. Kalau tidak, Hiragi bisa muntah darah sembari dia mengeluarkan obat dari sakunya bernama Gaskin 10. Hiragi pun sedikit menyindir Sakura yang berani masuk ke wilayah ketua Furin walau dia datang dari jauh. 来たか知らねえが、とんでもねえ大将のとこに来ちまったな、おめえ。はあ? Nire bertanya, apa yang mereka bicarakan? Sakura hanya bilang kalau Hiragi hanya orang aneh yang marah-marah dan kesakitan sendiri sampai harus memakan obat gas kunten. Ternyata itu adalah obat sakit perut, dan yang terjadi adalah ya namanya Nire. Dia langsung mencatatnya. Nire pun memberitahu kalau Hiragi adalah salah satu dari 4 raja di SMA Furin. Di bawah Furin, Umemiya berada di paling puncak. Lalu di bawahnya ada 4 raja yang masing-masing dari mereka berperan sebagai ketua dari setiap kelas dalam 3 angkatan. Hiragi pun memerintahkan para siswa untuk membuat kelompok. Satu kelompok berisi 4-5 orang dan tiap kelompok harus ada 1 orang dari kelas 2 atau 3. Hiragi pun memimpin kelompok yang beranggotakan Sugishita, Nire, dan Suo dan mengajak mereka untuk berpatroli ke kota. Sakura tidak terima, harus berpatroli bersama Sugishita. Mereka kembali ribut dan Hiragi bertindak cepat untuk memisahkan mereka berdua. Hiragi bilang kalau Umemiya yang menyuruhnya untuk mengawasi mereka berdua karena sudah diketahui kalau mereka berkelahi sebelumnya. Di perjalanan, Sakura sangat bosan karena hanya berjalan-jalan biasa saja. Dia menawarkan pada Hiragi untuk mencari orang yang rusuh lalu menghajarnya. Hiragi menjawab, berjalan-jalan seperti ini ada artinya karena itu bisa membuat kelompok-kelompok kecil seperti preman jadi tidak berani datang ke kota karena bagi Bofurin melindungi adalah cara mereka bertarung. Sembari berpatroli, mereka juga membantu para pedagang seperti nenek-nenek yang naik tangga ataupun mengejar tembok pedagang. Namun Sakura malah kesal. Kenapa patroli malah seperti kerja bakti? Iye iye. なんだよこれ。こういうのも暴風林の仕事っすよ。 Selesai membantu, mereka diberikan bingkisan dan melanjutkan patrolinya lagi. Sembari berjalan, Hiragi bilang, memang tidak berkelahi itu membosankan, tapi bisa mengobrol dan dibutuhkan orang-orang, rasanya seru juga. Sampai akhirnya mereka sampai di bawah sebuah lorong kereta api. Di sana merupakan tempat perbatasan Bofurin dengan kelompok lainnya. Di mana mereka tidak boleh mencari masalah di wilayah seberang lorong karena aturan Bofurin tidak berlaku lagi di wilayah itu. Sakura tidak sengaja melihat sebuah gambar berbentuk anjing di atas lorong dan berkata kalau gambar anjingnya jelek sekali. Nire pun panik dan berwaspada karena takut ada yang mendengar perkataan Sakura tadi. Gambar atau tanda itu adalah lambang dari kelompok yang bernama Shishi Toren.
Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa kekuatan adalah segalanya. Kekuatan adalah segalanya. Gairah Sakura pun bangkit dan tiba-tiba dari arah lorong mereka dikejutkan dengan seorang anak berseragam SMP kelas 3 yang sedang dikejar oleh 3 orang dengan jaket berwarna orange. あ、後ろオレンジのスカジャンシシトーレン Dan ya, mereka bertiga adalah anggota kelompok Shishitoren. Hiragi menyuruh anak tadi untuk cepat berlari ke arah mereka agar anak itu bisa melewati perbatasan dan mereka bisa membantunya. Tapi sang anak malah terjatuh dan belum melewati perbatasan. Saat hampir tertangkap, Sakura dan Sugishita menerjang salah satu anggota Shishitoren sampai pingsan. Mereka berdua tidak takut untuk membela anak itu walaupun berada di wilayah musuh. Karena kalau memang anak itu adalah bagian dari Bofurin, maka mereka berdua tidak takut untuk ikut campur. Hiragi dan Nire pun merasa was-was dengan tindakan mereka berdua. Di pihak Shishitoren, 2 orang lainnya bukan membantu, malah mengejek anggota yang pingsan. 何をやってんだよ。まあダメだ。完全に伸びてる。 蹴り一発で落ちる。 Sakura pun heran, kenapa mereka tidak menolongnya? Bukankah mereka temannya? Kemudian seseorang datang dengan menggunakan geta atau alas kaki dari kayu dan kimono. Dia datang karena penasaran melihat ada jaket orange yang berkeliaran. Mendengar suaranya saja membuat 2 orang tadi merinding dan langsung menunduk kepadanya. Hiragi yang heran berkata, dari banyaknya orang, kenapa harus dia yang datang? Dan ternyata orang itu adalah wakil ketua Shishitoren. Namanya adalah Togame Joe. Togame menyadari kalau ada anak dari Furin. Lalu dia melihat salah satu anggotanya yang pingsan berlumuran darah. Hiragi menghampirinya dan mengatakan kalau salah anggotanya mengejar salah satu orang dari wilayah Furin. Togame yang menyadari adanya Hiragi kemudian menyapa dan bertanya. Yang menghajar anggotanya adalah mereka sambil tersenyum jahat. これ、そいつらが。 Atmosfer pun berubah dan seluruh Bofurin merasakan, apalagi Sakura, langsung menyadari kalau Togame adalah orang yang berbahaya. Anggota Shishitoren yang pingsan itu pun bangun dan berteriak kalau Bofurin sangat kurang ajar dan ikut campur urusan Shishitoren. Hal tak terduga terjadi. Togame malah memukul kepala anggotanya itu dengan botol yang dia bawa. Dia pun memukuli anggotanya sendiri karena sudah dikalahkan. Saat Hiragi mencoba menghentikannya, Togame bilang kalau dia bukan lagi anggota karena dia telah kalah. Kalau kalah artinya dia lemah. Dan orang yang lemah tidak dibutuhkan di Shishitoren, sambil melepas jaketnya. 怖いやつはシシトーレンにはいらない。 Sakura pun kecewa dan mengatakan Togame culun karena menganggap kalau memukul orang-orang lemah adalah kekuatan. 2 orang anggota Shishitoren marah dan ingin membunuh Sakura, tapi Togame menghalainya. Togame kemudian memperhatikan Sakura dan bilang kalau kepala Sakura luar biasa dan mirip Otelo, yaitu mainan anak seperti catur dengan bidak yang berwarna hitam putih. すごい頭してんね。オセロだ。 今かよ Togame juga bilang kalau cara bicara Sakura terlalu cepat dan membuatnya muak. Dia lalu memutuskan akan mencari tempat yang bagus untuk menghabisinya dan akan mengingat wajah Sakura. Dan dia pun pergi. セロ君。 Nire pun panik dengan apa yang sudah terjadi. Dia bilang kalau ini bisa menyebabkan perang antar kelompok. Suo bersyukur tidak ikut nimbrung karena bisa membuatnya sakit perut seperti Hiragi yang sedang sibuk meminum obatnya. あれ見ると出ないでよかったかなと思う。 Hiragiさん、両方容量は Hiragi bilang kalau Togame bukan orang biasa dan mereka hari ini harus berhati-hati. Dia juga merasa bersalah sebagai senior karena tidak meminta maaf duluan pada Togame. Mereka pun kembali ke sekolah bersama anak SMP itu dan menceritakan apa yang terjadi pada Umemiya. Ya, Sakura akan bertemu dengan puncak Furin atau orang terkuat di Bofurin. Mereka pun sampai di atap sekolah markas Umemiya. Di sana,
Suasana sangat nyaman dengan berbagai alat perkebunan dan banyak tanaman. Dan saatnya telah tiba bagi Sakura. Dia akan melihat langsung orang nomor 1 di SMA Furin. Saat Hiragi memanggilnya, Umemiya sedang jongkok di depan perkarangan tanamannya. Umemiya bilang ke Hiragi kalau terong dan paprikanya tumbuh subur. Ternyata Umemiya tidak semenakutkan seperti yang kita kira. Dia terlihat sangat ramah dan suka bercocok tanam. Bercocok tanam? Wow, bercocok tanam. Para anak kelas 1 pun bertanya, apakah ini orang terkuat? Dia seperti anak sekolah dasar. Dan episode 3 pun berakhir. Wow, semakin menegangkan dan semakin seru. Tokoh-tokoh kuat bermunculan. Bagaimanakah cara Sakura dan Bofuri untuk menyelesaikan masalah yang dia perbuat? Kita tunggu saja di episode keempat. Untuk konten menarik lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bercocok tanam.